Baik, kita mulai perkuliahan kita untuk mata kuliah algoritma dan komputasi numerik. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode bisection ya. Metode bisection itu merupakan salah satu metode yang bisa digunakan untuk menentukan atau menghitung ya akar-akar dari satu fungsi ya yang merupakan persamaan non linear ya. Seperti itu. Jadi ini bisa kita temukan ya, bisa Anda nanti baca di referensinya bahwa persamaan non-linear ini banyak ditemukan baik dalam kasus fisika ya ataupun dalam sains atau teknik ya secara umum seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan persamaan non-linear ya? Barangkali Anda bisa atau sudah terbiasa ya, biasanya yang paling sederhana itu adalah X pangkat 2 gitu ya, plus 2X dan seterusnya atau X pangkat 3, X pangkat 4, atau order yang lebih besar ya, seperti itu. Atau mungkin Anda temukan dalam bentuk eksponensial ya, X eksponensial pangkat X begitu ya. Atau kosinus, sinus, kosinus trigonometri ya, itu semuanya merupakan contoh-contoh fungsi non-linear seperti itu. Nah, metode bisection ya bisa digunakan untuk mencari akar-akar dari fungsi non-linear tersebut ya dengan beberapa syarat. Yang pertama ini fungsi kontinu pada rentang A dan B. Artinya di sini kita harus memasukkan rentang yang merupakan prediksi ya, yang kita prediksi di dalam rentang tersebut dia mengandung akar seperti itu. Ini yang pertama, di dalam rentang A dan B fungsi tersebut kontinu. Artinya ya tidak ada diskontinu atau tidak ada pembagi nol ya yang menghasilkan pembagi nol di dalam fungsi tersebut. Nah, serta ya, yang kedua ini prasyarat yang kedua adalah FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Artinya, ini untuk memastikan bahwa rentang AB ya, di dalam rentang AB dia memiliki akar. Maka kita bisa cek dengan indikatornya ya bahwa FA dan FB memiliki tanda yang berbeda atau FA kali FB itu kurang dari 0 ya atau negatif seperti itu. Maka jika memenuhi kedua syarat ini ya, metode bisection bisa digunakan. Seperti itu. Artinya di sini metode bisection akan menentukan interval baru yang nilainya setengah dari interval sebelumnya. Seperti itu. Dan jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dilakukan pengulangan untuk mereduksi interval sampai dengan ukuran yang terkecil. Jadi terus-menerus akan direduksi ya sampai ukuran terkecil dan akhirnya ketemu akar yang diinginkan seperti itu. Kita ilustrasikan misalkan saya tuliskan misal ada satu fungsi katakanlah kita punya misalkan fungsi seperti ini. Saya ngambil interval A dan B-nya misalkan di sini. Ini nilai A, saya asumsi nilai B-nya di sini misalkan. Seperti itu. Tentu kalau nilai A ini kita masukkan ke dalam fungsi ini menghasilkan FA ya, seperti itu. Dan kalau nilai B kita masukkan di sini, ini menghasilkan FB ya, seperti itu. Nah, ini bisa kita cek ya bahwa FA itu hasilnya positif ya. FB karena ini ada di bawah sumbu Y ya, sumbu Y positif, maka nilai negatif. Maka kalau kita kalikan ya FA kali FB itu pasti kurang dari 0 ya, seperti itu. Atau FA dan FB memiliki tanda yang berbeda. Nah, ini jika ini terpenuhi ya, yang pertama syarat kontinu dia memiliki nilai ya pada semua area ya antara A dan B, dan yang kedua FA dan FB kurang dari 0 ya atau salah satunya negatif. Maka metode bisection akan membagi dua rentang AB ini atau secara fungsi matematisnya A plus B per 2 atau nanti akan ketemu titik tengahnya di sini atau kita sebut ini sebagai nilai C ya. Nah, ini akan kita hitung juga. Akan kita hitung pada metode bisection ini menghasilkan nilai FC. Artinya ini kita masukkan ke dalam fungsi tersebut ya, fungsi nonlinear tersebut menghasilkan nilai FC. Nah, ini awalnya rentang awal ini seperti ini ya. Setelah kita reduksi dengan nilai setengahnya, ini menghasilkan nilai atau rentang baru di sini antara C dan B seperti itu. Nah, ini kita cek lagi di sini antara C dan B. Apakah C dan B ini memiliki tanda yang berbeda? Ini positif, yang ini ada di bawah 0 negatif, maka
rentang C dan B gitu ya, rentang yang merupakan rentang baru ini bisa memenuhi sebagai rentang baru untuk metode bisection. Maka metode bisection bisa membagi dua lagi rentang menjadi seperti ini, antara ini dan ini. Seperti itu. Jadi Anda bisa lihat ini awalnya besar, mengecil, lalu terus dia membagi dua, mereplikasi, artinya diulang terus sampai dia akan ketemu di titik yang ini, yang merupakan nilai dari akar yang dikehendaki. Kira-kira seperti itu. Itu metode bisection secara prinsip ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada beberapa asumsi di dalam metode bisection. Yang pertama, ini nilai interval awal, ini harus kita masukkan ya. Artinya ini merupakan metode tertutup ya. Kita harus memasukkan nilai awal sebagai tebakan nilai akar ya. Seperti itu misalkan kita masukkan nilai A dan B. Nah, yang kedua ya, fx memiliki nilai kontinu pada interval A dan B. Ini tadi sudah diungkapkan ya, fa dan fb memiliki tanda yang berlawanan ya, atau fa kali fb kurang dari 0. Ini asumsi metode bisection ya, untuk bisa digunakan seperti itu. Nah, ini asumsi tersebut untuk meyakinkan kehadiran akar ya, artinya meyakinkan kehadiran akar persamaan setidaknya satu nilai akar ya, setidaknya memiliki satu nilai akar pada interval A dan B ya. Selanjutnya asumsi tersebut digunakan untuk membuat interval yang lebih kecil ya, yang masih mengandung akar seperti itu, dan akan lanjut terus-menerus ya. Artinya kalau ini dibuat algoritma ya, yang pertama kita masukkan tentu nilai A dan B-nya seperti itu. Lalu kita hitung ya nilai FA dan FB seperti itu. Lalu dicek begitu apakah FA dan FB kurang dari 0 seperti itu ya. Nah, jika kurang dari 0 maka ini bisa berlaku ya, seperti itu. Nah, ini secara algoritma ya, pengulangannya adalah seperti ini. Yang pertama adalah jika sudah dicek ya, yang ini, artinya memenuhi metode bisection bisa berlaku, maka akan dilanjutkan dengan menghitung nilai titik tengah C sama dengan A plus B dibagi 2. Menghitung titik tengah di sini, seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan menghitung nilai FC. Nilai C dimasukkan ke dalam fungsi nonlinearnya seperti itu, menghasilkan nilai FC. Lalu dia akan menghitung kembali ya, mengecek kembali seperti halnya pada saat di atas FA kali FB kurang dari 0. Nanti sekarang sudah interval yang lebih kecil ya dengan nilai C. FA kali FC kita cek apakah kurang dari 0 ya. Jika memenuhi ini, maka interval baru adalah A dan C. Sekarang interval sudah berubah ya, awalnya adalah A dan B. Sekarang interval barunya menjadi A dan C. Kira-kira seperti itu. Nah, ini jika FA kali FC lebih besar dari 0, ya, ini algoritmanya, ya. Kalau misalkan kondisinya tidak memenuhi ini, maka otomatis karena kita sudah meyakini bahwa antara interval A dan B memiliki akar, maka akar tidak berada pada A dan C, tetapi pasti berada pada rentang antara C dan B, kira-kira seperti itu. Maka interval barunya menjadi C dan B, dan terus ini akan diulang ya sampai dengan nilai terkecil dan mendekati nilai akar tersebut. Kira-kira seperti itu algoritmanya. Baik, yang pertama ini kita coba cek contoh berikut ya. Kita mengecek apakah metode bisection bisa digunakan untuk menghitung akar persamaan nonlinear berikut ya. Ini diketahui fx sama dengan x pangkat 3 ya. Sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1 ya. Cek apakah metode bisection berlaku ya untuk interval 0,2 ya. Artinya A-nya 0 dan B-nya 2. Kita bisa cek ya. Kalau misalkan kita hitung ya. Maka FA-nya begitu ya. FA-nya kita coba cek ya. FA-nya sama dengan kita masukkan 0 pangkat 3 ya. Minus 3 kali 0 plus 1 ya. Ini sama dengan 1 ya. Kalau kita masukkan yang FB-nya atau F3-nya ya, F2-nya ya. Saya ganti ini dengan 0 ya. Seperti itu. F2-nya seperti itu sama dengan ini 2 pangkat 3 ya. Min 3 kali 2 plus 1 ya. 8 min 6 ya. 2 plus 1. Jadi sama dengan 3. Ini kalau kita cek FA positif. FB juga positif. Maka ini tidak memenuhi ya, tidak bisa digunakan metode bisection untuk menghitung akar-akar ya pada interval 0 dan 2 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, coba kita cek ini. Bisakah metode bisection digunakan untuk menentukan akar yang
persamaan nonlinear sebagai berikut ya, dengan persamaan yang sama, tapi pada interval 0 dan 1. Coba kita cek ya. Misalnya kita masukkan F0. Tadi F0 sudah kita dapatkan, ini nilainya 1. Kita coba masukkan untuk nilai 1 ya. Ini 1 pangkat 3 min 3 kali 1 ya. Plus 1 ya, seperti itu. Ini minus 1. Ini FA sama dengan positif, FB sama dengan negatif. Artinya ini oke ya. Jadi interval A-nya 0 dan B-nya 1 bisa digunakan untuk menghitung atau sebagai interval tebakan ya, untuk menghitung akar persamaan dari persamaan nonlinear X pangkat 3 min 3X plus 1. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di awal kita harus menentukan dulu apakah interval yang kita masukkan ini bisa kita gunakan ya untuk menghitung akar-akar persamaan non-linear. Baik, kita lanjutkan ini dengan latihan mengaplikasikan metode bisection ya untuk kasus yang sederhana berikut ya. Ini contoh soalnya, misalnya gunakan metode bisection untuk mendapatkan akar dari persamaan X sama dengan cos X. Dengan error absolut ya, kurang dari 0,02. Asumsikan interval awalnya adalah 0,5. 0,5 untuk A ya, dan B-nya 0,9. Oke ya, yang pertama saya ingin memperlihatkan bagaimana kalau kita gunakan Excel. Kita gunakan Excel untuk menentukan akar-akar dari persamaan non-linear ya. Kita lihat dulu di sini, misalkan yang dibutuhkan itu apa? Kita cek dulu. Ini yang dibutuhkan misalkan tadi yang pertama adalah nilai A-nya ya, yang harus kita inputkan. Terus nilai B ya. Terus selanjutnya kita hitung FA. Lalu hitung FB ya. Lalu selanjutnya kita bisa menghitung interval baru C. Lalu hitung FC ya. Lalu kita menghitung error. Kira-kira seperti itu ya. Di dalam soal ya, kita cek dulu tadi soalnya. Persamanya adalah X sama dengan atau cos X min X sama dengan 0 ya. Cos X atau X min cos X sama dengan 0. Seperti itu ya. X min cos X sama dengan 0. Seperti ya. Kita tulis dulu persamaannya di sini. X min cos, supaya nggak lupa, kita tulis dulu sama dengan 0. Dengan interval awalnya A-nya 0,5 ya. Dan B-nya 0,9. Kita cek lagi. 0,5 dan 0,9. Baik ya. Oke, ini setelah kita memasukkan interval ini, maka yang pertama adalah kita mengecek nilai A dan nilai B, FA dan FB ya, seperti itu. Artinya untuk mengecek apakah interval ini memenuhi atau enggak. Jadi kalau tandanya berlawanan, maka interval ini di dalam interval ini dipastikan mengandung akar dari persamaan nonlinear X min cos X ya, seperti itu. Kita masukkan sama dengan ya, ini X-nya itu adalah ini ya. X-nya adalah A min ya, cos dari X-nya adalah A ya, seperti itu. Hasilnya adalah seperti itu ya, negatif ya, seperti itu. Dan FB ya, FB sama dengan ini ya, B-nya dikurangi cos dari B ya, seperti itu. Kita peroleh seperti itu. Ini dipastikan bahwa rentang A dan B bisa digunakan ya untuk menentukan akar persamaan nonlinear yang di atas ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kalau kita sudah cek bahwa ini memenuhi ya, tentu kalau dalam algoritma ini harus dibuat pengkondisian tertentu ya, bahwa FA kali FB itu harus kurang dari 0. Maka jika kurang dari 0 ya, perhitungan bisa dilanjutkan ya, tapi kalau tidak, ini harus diinputkan nilai A dan B yang baru ya, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya ya, kalau ini memenuhi kita hitung C. C-nya tadi dari persamaan bisection itu adalah ini A ya plus B ya. Ini kita pakai kurung ya, karena ada pembagian di sini. Dibagi 2 ya, seperti itu. Lalu kita hitung FC. FC-nya sama dengan menghitung FB ya. Ini X min ya cos X ya. X min cos X, seperti itu. Error ya, errornya itu kita bisa hitung tadi dari absolut ya. Absolut dari ya, nilai terbarunya adalah nilai C ya, nilai C. Nilai C min B ya, C min B. Absolut dari C min B itu adalah ini ya, errornya seperti itu.
Errornya adalah dari nilai terbaru dikurangi nilai sebelumnya. Seperti itu. Oke ya, oke sekarang kita lihat untuk A. A gimana nih pengkondisian yang tadi ya. Ini A ya, if ya, kita pakai pengkondisian. Tadi itu kalau misalkan kita menggunakan pengkondisian FA kali FC ya. FA, if ya, kita kasih kurung 2 ya. FA kali FC ya, ini untuk kurung pengkondisian untuk kurung perkaliannya. Kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Nilai FA berarti apa? Kita kalau misalkan FA sama dengan FC kurang dari 0, maka kita bisa pastikan bahwa antara rentang A dan C memiliki akar atau akar berada pada rentang antara A dan C begitu ya. Jadi bisa dipastikan kalau misalkan ini terpenuhi, maka nilai yang harus kita tulis di A adalah A karena A merupakan salah satu rentang yang memenuhi ya. Dan nilai B ya kita ganti. Tapi kalau tidak begitu ya, kalau tidak terpenuhi artinya ini lebih dari 0, maka akar bukan berada pada rentang A dan C, tetapi berada pada rentang B dan C. Maka kita tulis ini sebagai nilai C ya, seperti itu. Jadi jika terpenuhi adalah nilainya kita tuliskan di sini A, tapi jika tidak kita geser A-nya menjadi nilai C, kita potong menjadi setengahnya. Kurang lebih seperti itu. Karena tadi nilai C adalah nilai setengah dari A plus B ya, kurang lebih seperti itu. Oke ya, pengkondisiannya seperti itu. Kita coba cek A, ini kita cek lagi ya. Oke, ada yang salah. Apa ini yang salah? Kita coba ini, apakah ini harus titik koma ya? Oh, maaf, ini A dan C dia nggak ngerti A dan C ya, maaf. Maksudnya kalau A itu ini ya, koma ya. Ini juga dia nggak ngerti, lupa tadi. FA itu adalah ini. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan ya. FC itu adalah FA kali FC ya. FA kali FC. Ini kurang dari 0, maka adalah A ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi jika tidak, maka dia C ya. Seperti itu ya. Oke. Oke ya. Nah, sekarang yang B ya. Yang B juga sama, asumsinya seperti itu. Yang B kita tuliskan if ya. FA-nya adalah ini ya. FA kali FC ya, seperti itu. Kita kasih kurung lagi satu lagi untuk kurung if ya. Ini kurang dari 0 ya. Kurang dari 0. Maka ya, jika ini kurang dari 0, maka nilainya berarti B-nya harus kita geser. Artinya kalau kurang dari 0, berarti akar itu berada pada A dan C begitu ya. Seperti itu. Sebaliknya dari yang tadi, ini algoritmanya sebaliknya, asumsinya sebaliknya seperti itu. Jadi kita tuliskan di sini nilai C. Nilai B-nya harus kita ganti dengan nilai C. Artinya nilai C itu di sini adalah nilai ini ya. Maaf, tadi salah aja ya. Seperti itu. Dan kalau lebih besar dari 0 ya, FA kali FC, maaf, lebih besar dari 0, maka ya nilai B-nya tetap nilai B ya. Seperti itu. Nilai B-nya tetap nilai B. Kurang lebih seperti itu. Ini salah yang ini. Oke. Ini nilai B-nya adalah tetap yang ini. Oke, salah tulis terus. Oke ya, seperti itu. Jadi ini sama dengan yang tadi ya. Ini X min cos X ya. Seperti itu. Untuk yang ini juga, yang nilai baru ya. Artinya ini sudah kita peroleh nilai baru nih. Nilai A baru dan nilai B baru ya. Sesuai dengan algoritma dari fungsi bisection ya. Seperti itu. Ini E atau B ya. Min cos dari B ya. Seperti itu. Min cos B. Oke ya, seperti itu. Nah, C kita hitung lagi nih. C ya tentu C sama ya. Seperti itu kita tinggal tarik aja nih. C tinggal tarik aja. FC juga tinggal tarik aja, begitu ya. Ini juga tinggal tarik aja. Nah, ini selanjutnya ini sudah. Setelah ini Anda tinggal mau sampai berapa ya, Anda tinggal tarik aja. Mau sampai ketelitian berapa nanti kita tinggal lihat aja ya. Sampai error berapa, kita tinggal lihat akar yang memenuhinya berapa. Nanti kita lihat di soal yang diminta itu sampai dengan ketelitian berapa ya. Seperti itu. Oke, kita lihat ya. Misalkan kalau Anda ingin sampai ketelitian 10 pangkat minus 3, maka di sini. Berhentinya di sini. Seperti itu. Artinya akar yang memenuhi adalah 0,739. Begitu ya. Jadi akar persamaan nonlinear yang dimaksud adalah
0,739. Artinya apa? Ini kalau nilai ini dimasukkan ke persamaan ini, maka ya akan mendekati sama dengan 0. Kita coba cek ya. Kita coba cek. Misalnya di sini saya tuliskan ya. Sama dengan ya, kita tuliskan yang ini. Ini ya, min cos ya, min cos nilai yang ini. Ini harusnya sangat kecil atau dekat dengan 0. Seperti itu ya. Jadi ini kali 10 pangkat minus 5, artinya 0,0000000 gitu ya. Artinya ini sangat kecil dan mendekati 0. Nah, ini kira-kira ya bagaimana metode bisection ya dihitung dengan menggunakan Excel ya, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana mengungkapkan algoritma yang tadi ya atau menghitung fungsi yang ini? Kita hitung dengan MATLAB ya. Kita hitung dengan MATLAB. Oke ya, kalau dengan MATLAB kita bisa bikin dalam bentuk M-file ya. Khawatir nggak terlihat, saya ini bikin di tengah dulu ya ininya. Khawatir layarnya nanti tidak terlihat. Sorry. Ada di sini. Sebentar. Oke ya. Oke, seperti biasa kalau mengawali program Anda jangan lupa menuliskan untuk menghapus variabel yang ada sebelumnya. Barangkali memang sudah ada variabel-variabel yang Anda tuliskan, itu sudah ada di memori MATLAB ya. Clear all ya, dan CLC untuk menghapus layar ya. Oke, kita tuliskan tadi nilai-nilai awal yang atau nilai yang diketahui ya dari soal itu. Tadi nilai A ya sebagai interval 0,5 seperti itu, nilai B-nya itu 0,9 ya. Baik, seperti itu. Lalu kita hitung di sini FA ya. Untuk kita cek dulu ya. FA sama dengan FA-nya sama dengan A min cos ya, A min cos A ya. A min cos A seperti itu. FB kita hitung juga ya. FB sama dengan B min cos B ya. B min cos B seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, kita masuk ke algoritma pengulangan ya. Algoritma pengulangan. Nah, di sini untuk yang pertama kita gunakan for. Nanti kita coba cek juga kalau misalnya kita menggunakan while ya, sambil kita melatih script programan yang sudah dipelajari sebelumnya. For ya, deklarasinya adalah I sama dengan, kalau for itu harus diketahui berapa jumlah looping yang kita inginkan ya, seperti itu. I sama dengan misalkan kita looping sampai dengan 10 aja dulu ya. 10 kali looping, seperti itu. Yang pertama, asumsikan aja ya, bahwa A dan B, sebenarnya harusnya di sini kita membuat satu cek dulu ya. Cek bahwa interval ini memenuhi atau bisa digunakan untuk menghitung persamaan nonlinear. Tapi kita sementara asumsikan bahwa yang kita masukkan ya, nilai A dan B ya, ini memenuhi ya terhadap akar-akar persamaan nonlinear. Artinya di dalam rentang A dan B ada akar dari persamaan X min cos X ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu, kita fokus ke algoritma dari metode bisection-nya seperti apa. Yang pertama kita hitung ya, metode bisection itu dia akan menghitung kalau A dan B ya, dia mengandung akar, kita hitung setengahnya. C atau kita bagi 2 ya. Seperti itu ya. A plus B ya dibagi 2 seperti itu. Ini nilai baru. Lalu selanjutnya kita hitung titik yang baru ya, seperti itu. Kita bayangkan yang tadi di Excel urutan-urutannya itu sangat mirip ya, seperti itu. Sama dengan C-nya sudah ada ya. C min cos C ya, seperti itu. Oke, lalu kita hitung errornya. Errornya ya, errornya sama dengan ya ABS ya, ABS dari C min B ya, seperti itu ya, absolut dari nilai C min B. Misalkan ya, nilai akarnya kita tulis dalam hasil aja ya. Hasil kita tuliskan dalam notasi vektor aja ya. Vektor kolom misalnya kita tuliskan ke bawah ya. Oke, hasilnya itu akar yang diperoleh itu siapa? Di sini atau apa? Variabel apa? Ya tentu akar yang dimaksud adalah tadi seperti di Excel itu adalah variabel C ya. Dan kita tuliskan errornya berapa ya.
Seperti itu. Kita tuliskan errornya berapa. Oke ya, ini untuk keterangan aja kita tuliskan di sini keterangan dari itu ya, keterangan dari variabelnya kita tuliskan dalam bentuk f print f ya, f print f. Oke ya, seperti itu. Kita masih ingat bagaimana menuliskan deklarasi dari cara menampilkan variabel ya di dalam MATLAB ya. Ini misalkan nilai akar atau akar kita tuliskan ya. Akar yang dimaksud ya, akar, lalu error ya, error. Kita kasih 2 tabulasi aja ya. Misalkan kita kasih 2 tabulasi seperti itu untuk mengasih jarak ya, ngasih jarak. Lalu errornya, error ya, seperti itu, error atau galatnya gitu ya. Kita dalam bahasa Indonesia aja ya, galatnya seperti itu. Lalu pindah ruas ya untuk ke data ya. Ini adalah untuk enter aja, seperti itu, untuk enter. Seperti itu. Oke ya, ini keterangan ya, keterangan. Nah, nanti nilainya ini yang di print. Seperti itu. Nilai variabel hasil perhitungannya ini yang di print. Kira-kira seperti itu ya. Oke, apa yang dilakukan tadi di dalam Excel itu tadi kita pakai pengkondisian ya. If ya FA gitu ya. FA kali FC ya. Kita samakan aja dengan yang tadi kita hitung di Excel ya. Kurang dari 0, seperti itu. Kurang dari 0. FA kali FC kurang dari 0, maka B-nya kita ganti dengan C. Artinya akar ini ada pada rentang A dan C ya. Jadi B harus kita ganti dengan C. Kita reduksi yang B. Nggak ada lagi B. Kita coret B-nya. Kita geser menjadi C. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tentu kalau B kita geser begitu ya, tentu FB juga ini akan berubah ya menjadi FC ya. Kira-kira seperti itu. FB sama dengan FC ya. Kita geser. Nah, tapi jika tidak ya, jika tidak, maka akar ada pada rentang A dan C. Jadi A-nya ya sama dengan C ya. Maaf, jika tidak, maka akar berada pada rentang B dan C ya, seperti itu. Ini A-nya kita ganti dengan C, seperti itu. Kita geser ya, kita geser ke ini, ke A dan bisa dipastikan ini harusnya adalah FA ya sama dengan FC ya. FA sama dengan FC ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu. FA sama dengan FC. Lalu kita tuliskan akhir ya. Akhir dari H ko N. Oke. And kita cek lagi ya. Kita cek lagi, lihat satu-satu ada yang salah tulis atau enggak. Oke ya. Kita tuliskan nilainya ya, tampilkan nilainya F. Nanti kita cek aja ya, kalau ada yang salah kita lihat lagi. F print F gitu ya, F print F. Oke ya, F print F ini kita tuliskan dalam bentuk float karena hasilnya desimal ya. Persen F ya, maaf. Persen F ya, persen F kita kasih tabulasi ya, kita kasih jarak. Ini untuk nilai C ya. Lalu persen F lagi, karena nilainya desimal juga, yang errornya ya. Seperti itu, persen F, ini tuliskan hasil tadi ya. Hasil tadi. Kira-kira seperti itu. Ini persen F, tabulasi persen F. Oke. Gitu ya. Ini adalah ungkapan ya. Algoritma yang tadi ya, algoritma bisection dalam bentuk kita save dulu ya. Seperti itu, kita save. Kita coba cek hasilnya seperti apa, running. Apakah betul atau sesuai yang dikehendaki. Wow, ya kesini ya. Apa yang salah? Kita cek lagi. Ini harus pakai pindah ini ya, pindah baris di sini ya. Oke. Pindah baris di sini, kita cek ya. Lagi. Kita cek hasilnya. Nah, seperti ini. Jadi akarnya adalah dari mulai yang pertama pada saat tebakan awal itu 0,7 ya, galatnya, errornya 0,2. Terus ya, ini sampai dengan tadi kalau di Excel itu kita cek ya. Ini 0,739 ya. Di MATLAB kita cek juga akarnya adalah
0,739 seperti itu. Jadi nilai akar yang dikehendaki adalah ini ya. Kalau errornya misalkan sampai dengan 10 pangkat minus 3 atau kalau sampai 10 pangkat atau 0,02 ya, maka yang diperoleh adalah ini 0,725. Baik, seperti itu ya metode bisection. Anda bisa kerjakan latihan-latihannya ya, seperti itu. Sampai jumpa di perkuliahan berikutnya.